Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin sekalian, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur sepatutnya mengawali setiap momentum kita, aktivitas kita, karena kehadiran kita di tempat ini semua itu atas karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, panutan kita dan yang kita mendapatkan untuk kita bisa bersatu berkumpul dengan beliau kelak di dalam jannah-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Bapak sekalian, Allah menciptakan manusia dibekali dengan nalar, dibekali dengan akal. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Hewan itu punya rasa, suka, sakit. Ketika dipukul, lari dia, hewan. Dan hewan pun bisa dendam, Pak. Hewan pun bisa marah. Ketika diganggu, induk ayam ketika merasa terancam anaknya, dia akan marah. Sehingga marah, sakit, baik itu sakit lahir ataupun sakit hati, itu satu hal yang bersifat universal pada makhluk hidup. Jangan dikira bahwa hewan tidak dendam. Hewan pun dendam. Makanya onta dikenal sebagai hewan yang hasud, punya sifat hasad dan dendam. Sehingga ketika onta disakiti, dia akan ingat dan dia akan balas pada suatu saat. Dan biasanya onta tidak lupa. Sehingga sifat dendam, sakit baik lahir ataupun batin, itu adalah satu karakter sifat yang ada pada semua makhluk hidup. Sehingga jangan pernah berdalih bahwa saya kan sakit hati, saya kan manusia, punya perasaan, dikhianati, ditipu, difitnah, sakit hati. Itu adalah sama saja ketika kita berkata, saya kan sama dengan sapi, saya kan serupa dengan onta. Namun yang membedakan manusia dengan mereka semua adalah nalar. Ketika kita mampu berkata, apa gunanya? Perlukah sakit hati itu dirawat, diingat, dan kemudian bahkan dikembangkan? Oh, berarti kemarin, tahun yang lalu, 10 tahun lalu dia berbuat gini, ternyata maksudnya ini. Itu namanya merawat, menyirami sakit hati sehingga tumbuh kembang dan akhirnya menjadi permusuhan. Karena yang kemarin tidak apa-apa, berlalu, dirawat, digandeng-gandengkan, akhirnya menjadi sebuah rangkaian cerita yang luar biasa, sangat menyakitkan, menimbulkan dendam. Sudah selesai 10 tahun lalu, hari ini kita balas, itu dendam. Ini sifat kebinatangan, sifat makhluk hidup. Pertanyaannya, layakkah seorang mukmin memiliki sifat semacam itu? Merawat,
mempertahankan dengan dalih saya kan manusia, saya punya perasaan, saya sakit hati. Ya betul, Anda manusia. Kita tidak pernah katakan Anda batu. Tetapi yang membedakan manusia dari makhluk hidup yang punya perasaan adalah kemampuan memanage nalar. Dan kalau itu dibingkai dengan niat yang ikhlas karena Allah, dijalankan karena Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Itu akan bernilai ibadah. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan interaksi sosial, kita patut bertanya, kenapa suatu kata-kata itu bisa menyakitkan hati kita? Ketika ditanya, Pak, Bapak kok pendek? Sakit hati, kurang ajar, saya dibilang cebol. Ibu-ibu ditanya, Bu, bobot ibu berapa? Kok kelihatan gemuk sekali? Kurang ajar, sakit hati, saya dibilang gemrot. Sakit hati, dia tersinggung. Yang satu lagi, Mas, kok jalannya pincang? Ngina ya? Ngecek ya? Ada apa? Kenapa itu hal yang seperti itu menjadikan sakit? Ya memang tidak melukai, jasad saya tidak luka katanya, tapi hati saya sakit. Ketika mengutangi, kita nolong orang, ngutangi, giliran jatuh tempo, hutang segitu aja ditagih. Subhanallah, sudah dibantu giliran ditagih, kok pelit banget ya, masih lagi nuduh pelit. Sakit hati, kurang ajar, awas saya tidak akan pernah nolong lagi. Kenapa kata-kata seperti itu menjadikan kita sakit hati, sehingga kita bertekad untuk mengatakan, sudah selesai, ini pertama dan terakhir, jangan pernah mengharap saya mau bantu lagi, noleh pun enggak, apalagi sampai nolong. Kenapa? Enggak tahu diri, enggak tahu berterima kasih katanya. Pertanyaannya, kenapa hal seperti ini menjadikan kita sakit? Ketika kita berdagang, kita sudah nawar, sudah hampir deal, diserobot Pak. Saya beli aja, dinaikin penawaran dia. Kenapa kita kecewa dan sakit hati? Pernahkah antum bertanya? Ya kan itu harusnya menjadi milik saya, seharusnya kan saya yang membeli, malah diambil. Itu kan alasannya, sederhana sekali. Ketika kita dipermalukan di depan umum, bapak-bapak tahu enggak, bapak ini utang ke saya enggak bayar, fakta. Tapi kenapa sakit? Kan malu Ustaz, dipermalukan di depan banyak orang. Kan seperti itu. Apalagi misalnya kita tidak salah, difitnah, dituduh, tidak pernah berutang, dibilang, bapak-bapak sekalian, Mas ini kalau utang tidak pernah bayar, jangan diutangi. Kalau dia mau dagang, jangan percaya, dia itu pengkhianat. Tidak ada data, itu tuduhan palsu, betul-betul terbukti palsu Pak. Pertanyaannya, kenapa hal yang seperti ini menjadikan kita sakit hati, marah, nuntut di pengadilan, bahkan dendam permusuhan yang tidak berkesudahan? Pernahkah kita bertanya? Kita semua punya alasan membenarkan sikap itu Pak. Benar, Anda marah dengan alasan yang real, nyata, tapi kenapa itu bisa menjadikan kita sakit? Karena jawaban sederhana, kita merasa ada jatah rezeki kita yang hilang, ada hak kita yang dirampas, kehormatan saya diinjak-injak, dengan bersungut-sungut mengatakan harga diri saya dirampas, hak saya diambil, tidak dikembalikan. Itu kan alasannya Pak. Mungkin dari yang hadir bisa menyebutkan alasan lain selain itu. Kenapa kita harus marah ketika diperlakukan seperti itu? Ada alasan lain Pak?
Ini kan perbuatan melanggar hukum syariat ataupun hukum positif. Kan cuma alasan cuma itu, Pak. Ketika Bapak tidak berbuat apa-apa, dibilang pengkhianat, penipu, kenapa sakit hati? Karena kita merasa ada hak kita yang diambil, ada hak kita yang dirampas. Tapi saatnya kita hari ini berpikir, betulkah hak kita ada yang diambil? Betulkah harga diri kita diinjak-injak sehingga kita akhirnya yang semula mulia, semula terhormat, akhirnya terhina? Ataukah itu kita terperdaya, kita tertipu dengan sesuatu yang tidak nyata? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman, rukun iman itu ada berapa, Pak? Nah, rukun iman terakhir apa? Iman kepada takdir. Kita ngaku beriman dengan rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kepada kitab dan seterusnya, malaikat, hari akhir, dengan takdir yang baik, dengan takdir yang buruk. Pertanyaannya, kejadian semua itu sudah ditakdirkan atau belum, Pak? Kenapa sakit hati? Kenapa sakit hati? Yang nonton film, yang suka nonton film, Pak, dalam alur cerita film, nanti Bapak akan berperan sebagai korban. Ada perampok, dirampok, hartanya diambil, sakit hati? Aktornya itu kira-kira sakit hati tidak? Kalau sampai tidak melakukan peran tersebut digaji, Pak, kan gitu. Tidak boleh mengelak, tidak boleh bantah. Lo kok kurang ajar sutradaranya? Saya di skenario-kan harus menjadi korban. Dia akan menjalani itu dengan suka rela. Apakah Bapak kalah dengan para aktor, pemain sandiwara, pemain? Itu kan menipu kejadian itu, Pak. Itu fiktif. Mereka bisa tidak sakit hati, Pak. Setelah kejadian adegan, ngopi bareng, makan bareng, tertawa bareng, nggak ada dendam, nggak ada marah. Kenapa? Alasan satu, ya skenario-nya gitu, skrip alur ceritanya gitu, ya dijalani dengan dalih profesi, kan gitu. Aktor profesional harus menjalankan perannya. Ketika menjadi perampok, ya mengesankan perampok yang seakan-akan real. Ketika menjadi korban, yang berperan sebagai korban yang real. Nah, kita harusnya lebih dari itu. Bukankah kita mengakui bahwa semua kejadian itu sudah Allah kehendaki? Pengakuan itu adalah konsekuensi dari status kita sebagai hamba Allah. Allah yang Al-Khaliq, yang mencipta. Kenapa kita sakit hati dengan peran yang memang sudah Allah atur, bahwa perannya suatu saat kamu akan demikian? Ya tapi kan, balik lagi, Pak, tapi kan harta saya ada yang diambil, Ustaz. Kalau aktor film itu kan tidak jadi diambil, pura-pura, dan itu pun modalnya sutradara. Bukan duit saya yang diambil, bukan tas saya yang diambil, itu bukan milik saya. Ya memang harta Bapak yang di kantong sekarang itu milik Bapak. Milik siapa? Milik Allah itu, Pak. Nyawa, harta, anak, diri kita memang milik kita. Itu milik Allah. Allah yang memberi. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu itu milik siapa? Dari siapa? Dari Allah. Kenapa masih ada dendam? Kenapa masih ada sakit hati? Adanya sakit hati, adanya dendam itu adalah bukti bahwa dalam diri kita
takdir itu baru di lisan, belum masuk ke dalam hati kita. Dikhianati. Ustaz, ini sekolah saya yang biayai, Ustaz. Lulus sekolah saya yang nyarikan pekerjaan, saya ajari kerjaan, giliran sudah bisa bekerja, saya ditelikung, Ustaz. Pekerjaannya ditelikung, akhirnya saya rugi, gulung tikar, perusahaan dia yang jalan sekarang. Jahat ya, Ustaz. Ya. Apakah Bapak percaya bahwa andai dia tidak menelikung, usaha Bapak tetap bisa berlanjut? Andai, kita kan berkata, andai dia tidak mengkhianati saya masih, perdagangan saya masih lancar, keuntungan saya masih berlipat ganda. Apakah Bapak mengira seperti itu? Padahal Allah itu kalau sudah berkehendak dan kejadian ditelikung oleh siapapun pelakunya itu sudah ditulis sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bisa kita hindari? Tidak. Itu pasti terjadi. Sakit hati kita selama ini, marah, kecewa, bersedih ketika ada keluarga yang meninggal, kehilangan, bersedih, Ustaz. Apalagi kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang tua, kehilangan jarum saja bersedih. Itu alasan kan, Pak? Itu kan dalih pembenaran atas sikap kita yang hanyut dalam kesedihan ketika ditimpa musibah. Tetapi apakah itu benar? Haruskah itu dirawat? Ya, manusia punya, Allah bekali dengan perasaan, iya. Tapi itu perasaan yang harus dilawan. Kita tidak boleh hanyut dalam, orang yang disakiti, tidak sakit itu bukan manusia, Pak. Orang yang diganggu, tidak marah itu bukan manusia. Tetapi bukan itu poin yang ingin kita capai, tapi kemampuan kita mengendalikan, kemampuan kita memanage perasaan yang tidak baik, emosi, energi negatif. Itulah parameter keimanan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu kisah yang luar biasa, Pak, dalam Al-Qur'an. Yang ini semoga menjadi bekal, menjadi obor bagi kita untuk bagaimana kita mengendalikan diri menghadapi kondisi-kondisi yang buruk semacam ini. Ana yakin Bapak Ibu pernah mendengar cerita bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala dituduh berzina, diisukan berzina. Siapa yang membuat isu tersebut? Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Namun Abdullah bin Ubay ini orang yang cerdas. Cerdas kalau EQ-nya di atas rata-rata manusia biasa. Sehingga ketika dia membuat tuduhan isu, mengembangkan isu Aisyah berzina, dia sudah antisipasi pasal-pasal hukum. Celah hukum sudah dia antisipasi semua, Pak. Agar dia tahu bahwa kalau menuduh orang berzina tanpa bukti itu akan dicambuk. Dia paham itu. Maka celah itu dia tutup. Dia apa yang dia lakukan? Diprovokasi orang lain agar statement bahwa Aisyah berzina itu tidak muncul dari mulutnya Abdullah bin Ubay. Cerdas dia, secara EQ-nya luar biasa. Sehingga walaupun dia memang berkepentingan untuk memunculkan tuduhan itu, tapi tuduhan itu tidak muncul dari mulutnya. Dia provokasi sebagian sahabat, termasuk keluarga dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah saudari ipar beliau sendiri. Beliau punya istri yang namanya Sofiyah bintu Sofiyah bin Jahsh. Hamnah bintu Jahsh.
Ya, Sofia bintu Jahsy, betul. Sofia bintu Jahsy. Saudarinya namanya Hamnah bintu Jahsy. Terprovokasi karena ada tendensi, Pak, keberpihakan kepada saudarinya yang merupakan istri Nabi, ada kecemburuan sosial dengan madunya namanya Aisyah. Sofia tidak terprovokasi, beliau bisa mengendalikan diri. Tapi saudaranya terprovokasi, sehingga tuduhan bahwa Aisyah berzina muncul dari mulutnya Hamnah. Dan salah satu yang terprovokasi adalah Mistah ibnu Uthal, yang itu adalah saudara sepupunya Aisyah sendiri, yang selama ini kebutuhan hidupnya dibiayai oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Coba Pak, sudah ada hubungan kekerabatan, saudara sepupu, emosional Arab, budaya Arab mengharuskan budayanya ini ada namanya asobiyah, keberpihakan karena faktor kesukuan, hubungan nasab. Orang Arab tuh udah terkenal namanya asobiyah, apapun pokoknya keluarga akan dibela. Nah ini saking halusnya strategi Abdullah bin Ubay, faktor ini pun bobol, Pak. Mistah melupakan faktor asobiyah, sehingga terprovokasi oleh orang asing. Mistah itu aslinya orang Mekah, Muhajirin. Sedangkan Abdullah bin Ubay ini orang asing, Ansor, dari penduduk Madinah. Itu kan hubungan nasab tidak ada. Sedangkan Mistah dengan Aisyah itu saudara sepupu tunggal mbah. Dan bukan jauhan tinggalnya, Pak, satu di Surabaya, satu di Kendal. Setiap hari berinteraksi mereka, karena kebutuhan hidup Mistah dicukupi oleh Abu Bakar yang notabene adalah ayahnya Aisyah. Ada ikatan lagi, ikatan Islam, semarak Islam. Abdullah bin Ubay sudah terkenal orang munafik. Mistah tahu bahwa dia adalah orang munafik. Tapi semua itu, proteksi-proteksi itu semuanya tembus. Halusnya orang-orang munafik ketika menyusup, memprovokasi, sehingga akhirnya tuduhan Aisyah berzina muncul juga, terlontar dari mulutnya Mistah ibnu Uthal. Sesuatu yang tidak masuk di nalar budaya orang Arab yang dikenal dengan fanatisme, asobiyah yang sudah mendarah daging. Kalaupun bukan orang Islam, sesama orang Arab tidak mungkin melakukan itu. Budayanya. Apalagi orang Islam, apalagi itu masih keluarga sendiri, apalagi itu keluarganya Nabi, istrinya Nabi yang dituduh. Banyak barrier-barrier penuh. Harusnya itu bisa mencegah Mistah dari terjerumus dalam hal itu. Tapi itulah takdir Allah SWT untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ibunya Mistah yang notabene itu masih kerabatnya Abu Bakar, bukannya berempati kepada anaknya, marah besar kepada anaknya, sehingga ketika suatu malam beliau, ibunya Mistah, menemani Aisyah untuk buang hajat, yang kala itu Aisyah sedang sakit. Ibunya tersandung. Refleks saking marahnya kepada putranya sendiri, la'anallahu Mistah. Semoga Allah melaknati Mistah. Sudah tidak masuk di nalar seorang Arab, tidak masuk, apalagi seorang Muslim. Ini korbannya adalah istri Nabi. Keterlaluan, sehingga ibunya Mistah pun sudah tidak mampu menahan emosional tersebut, sehingga Aisyah heran. Bisa makulti, betapa buruknya ucapanmu sendiri, engkau melaknati anakmu sendiri. Seorang Muslim itu tidak pantas untuk mudah melaknat, apalagi kalau laknat adalah anak sendiri. Aisyah, kau tidak tahu apa yang terjadi? Tidak, Aisyah belum tahu.
Akhirnya diceritakanlah oleh ibunya sendiri. Maka seketika Aisyah jatuh sakit, tambah parah sakitnya. Karena tidak terbayang di nalar Aisyah orang sedekat Mistah secara nasab dan secara kebutuhan ekonomi. Aisyah tahu bahwa Abu Bakar ayahnya yang membiayai, menyantuni. Lah kok tega-teganya? Maka Aisyah sakit hati luar biasa, Abu Bakar sakit hati luar biasa. Pengkhianatan dari orang terdekat. Dalam pepatah Arab, wa dzulmu dzawil qurba asyaddu madatatan min husamil muhannadi. Wa dzulmu dzawil qurba fil waq'i asyaddu madatatan min waq'il husamil muhannadi, kata dia. Pengkhianatan, kezaliman kerabat orang dekat itu lebih menyakitkan dibanding disayat-sayat dengan pedang paling tajam. Itu tertanam, nilai-nilai tertanam, tahu. Sehingga seharusnya tidak mungkin orang dekat itu mengkhianati. Tapi itu yang terjadi. Sehingga ketika akhirnya turun ayat yang membuktikan bahwa Aisyah tidak berzina, maka Abu Bakar segera bersumpah, wallahi la unfiqu alaik, sungguh demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberimu apapun. Bersumpah beliau. Karena sakit, Pak. Pengkhianatan yang luar biasa. Ya. Namun subhanallah, Allah turunkan ayat yang menegur. Siapa yang ditegur? Bukan Mistah. Mistah sudah cukup turun ayat yang memerintahkan orang yang menuduh berzina tanpa bukti untuk dicambuk sebanyak 80 kali. Kemudian ketika Abu Bakar bersumpah tidak ingin menafkahi lagi, menyantuni lagi Mistah, Allah turun, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu uli kurba. Janganlah ada keengganan dari orang-orang yang memiliki kelapangan dan kemurahan untuk terus menyantuni karib kerabatnya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian senang bila Allah itu mengampuni dosa kalian? Maka seketika turun ayat ini, Abu Bakar bersumpah kembali, wallah, aku senang untuk engkau ampuni dosaku, dan sekarang juga aku kembalikan santunan kepada Mistah. Pertanyaannya, apa yang menjadikan Abu Bakar begitu mudah memaafkan? Tidak butuh waktu, tidak seminggu, tidak sebulan, tidak setahun, tapi seketika. Ketika tahu bahwa memaafkan itu lebih baik, memaafkan itu adalah peluang, memaafkan itu adalah ladang pahala yang paling instan. Tidak butuh modal, Pak. Tidak butuh amalan baru. Kalau sholat kan antum harus wudu, harus ruku, sujud. Memaafkan itu apa? Selesai, sudah. Sambil makan, ya sudah saya maafkan. Sambil tidur, ya sudah saya maafkan. Sambil dagang, sudah saya maafkan. Tidak perlu amalan. Tidak perlu amalan yang harus, cukup melupakan, cukup memaafkan. Dan Allah katakan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian mau, senang kalau Allah maafkan dosa-dosa kalian? Karena Allah akan memperlakukan hambanya sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Mari kita bercermin. Allah Subhanahu wa taala itu kurang baik apa kepada kita, Pak? Apa yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Sebelum kita lahir, jauh-jauh hari, bukan sekedar di perut ibu kita, nenek moyang kita sudah diatur rezekinya, semuanya dipastikan
bisa beranak pinak sampai akhirnya muncullah kita. Dan semuanya diberi rezeki, diberi, kita pun demikian. Tapi kita itu masih sering berbuat dosa, berkhianat kepada Allah. Dilarang, dilakukan. Diperintah, ditinggalkan. Kurang baik apa Allah? Sehingga kalau hari ini kita berdalih, saya sudah berbuat baik, saya biayai, saya santuni, ujung-ujungnya bukan terima kasih, khianat. Coba kata yang sama diterapkan pada diri kita, hubungannya dengan Allah SWT. Kurang baik apa Allah kepada kita sehingga akhirnya kita berkhianat kepada Allah SWT. Larangannya kita lakukan, perintahnya kita tinggalkan. Kurang apa coba? Mari kita bercermin, Pak. Sehingga dengan kita bercermin, jangan dianggap pelaku dosa itu hanya orang yang mengkhianati kita, orang yang menipu kita, yang mengambil hak kita. Semua perbuatan itu sudah kita lakukan kepada Zat yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau hari ini kita merasakan sebagian dari ulah kita, dikhianati, ditipu, dirampas, didolimi, maka itu lebih ringan dibanding perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengkhianatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang puasa Ramadan, Allah katakan, alimallahu annakum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Allah tahu, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian itu sering takhtanun, menggunakan fi'il mudhari, sering mengkhianati diri kalian sendiri. Takhtanuna anfusakum. Kenapa dikatakan mengkhianati diri sendiri? Karena dosa-dosa kita itu mencelakakan diri kita sendiri, tidak merugikan Allah sama sekali. Makanya setiap dosa kita itu dikatakan khianat terhadap diri sendiri, bukan kepada Allah. Karena Allah tidak dirugikan, tidak ada hak Allah yang bisa kita ambil, tidak ada madarat yang bisa kita timpakan kepada Allah. Kembali madaratnya kepada kita sendiri. Sehingga ketika bulan Ramadan dulu, syariat puasa Ramadan, Pak, umat Islam kalau berpuasa, ketika matahari terbenam belum makan, akhirnya ketiduran, maka tidak lagi boleh makan kecuali besok setelah matahari terbenam kembali. Sehingga ini berat. Nah, suatu hari sebagian sahabat ketika istrinya sedang masak, menyiapkan makanan, matahari sudah terbenam, belum selesai masakannya, ketiduran, Pak. Suaminya ketiduran. Maka karena ketiduran sampai besok tidak boleh lagi makan kecuali setelah terbit matahari besok hari. Sehingga disitulah para sahabat merasa kecewa, merasa berat. Ketika merasa berat, itu Allah katakan sebagai bentuk khianat. Padahal puasa itu kan menunaikan hak Allah, harusnya kita tunaikan dengan lapang dada tadi yang berkata, Ustaz, saya ngutangi, padahal itu seharusnya anak saya sudah minta uang jajan beli tas baru, saya pending untuk nolong dia yang katanya kesusahan. Giliran ditagih ngomongnya, Ustaz, ya Allah, uang segitu aja, kok pelit banget toh kamu itu, segitu aja ditagih. Kita dipermalukan di depan orang banyak. Coba ini kita terapkan kepada Allah. Apa yang kurang dari Allah? Sudah Allah berikan semua. Allah cuma minta sedikit.
Sedikit dari umur kita untuk sholat, sedikit umur kita untuk puasa, sedikit umur kita untuk berzikir. Itu pun kita merasakan, aduh, sholat subuh masih ngantuk, berat, tidak lapang dada menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau kita ngeluh gara-gara nagih hutang yang dihutangi, tidak lapang dada membayar, harus ditagih dulu, mengecewakan. Coba itu diterapkan kita dengan Allah SWT. Allah sudah kasih semua, cuman disuruh sholat saja tidak lapang dada. Itu adalah bentuk khianat. Masihkah kita layak hari ini mengatakan sakit hati kepada orang yang mengkhianati? Karena khianat itu ada dalam diri kita, Pak. Makanya dalam kaidah para ulama dikatakan kaifa ma tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka engkau akan mendapatkan perilaku yang serupa. Lah kalau kita mengkhianati orang saja, kemungkinan akan dikhianati juga. Bagaimana kalau yang kita khianati itu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bayar utang kepada orang dengan males-malesan, semoga aja lupa, nanti aja deh, nanti ya insya Allah saya tepati, tapi di last minute, di hari Sabtu, tapi di akhir malam nanti pukul 11:59. Pokoknya kalau bisa ditunda-tunda yang paling terakhir. Kita sakit hati, Pak. Kita merasa ya Allah sudah bisa, mampu, kenapa sih mesti harus nunda gitu. Itu kita terapkan pada perilaku kita kepada Allah SWT. Kita jadikan cermin. Betapa sering kita itu menunda-nunda perintah Allah sampai apa? Sampai mepet-mepet waktu dengan dalih apa? Masih suwe adhan, saya ikut, masih lama ikomatnya. Sudah ikomat pun salamnya masih lama, masih ada rakaat 1, 2, 3, 4. Sudah rakaat keempat pun belum salam, masih ada baca Fatihah, rukuk, masih ada sujud dan tahiyat. Yang kelewatan, enggak apa-apa, masih ada jamaah kedua. Yang enggak jamaah kan masih ada waktunya. Belum keluar waktunya. Coba perilaku ini kita terapkan kepada pelayanan yang kita seharusnya dapatkan, Pak. Datang ke hotel, Pak, hak Bapak masuk kamar kan jam 12. Ini kan belum jam 12. Masih ada 1 jam lagi. Ya Allah, hotel pelayanannya gitu banget. Tinggal 1 menit, Pak, masih 1 menit, Pak. Bapak belum boleh masuk hotel. Kira-kira apa persepsi kita terhadap pelayanan hotel yang semacam itu? Masih mau datang ke sini lagi? Masih mau datang ke hotel yang seperti itu lagi, Pak? Kita yang memang secara hukum kan memang betul, Pak. Salahkah ketika Rasulullah mengatakan hak Bapak di pukul 12.00? Walaupun kamar sudah ready, kunci sudah ready, saya tidak akan serahkan Bapak ini sebelum 00. Kurang 1 menit, Pak. Tunggu. Kira-kira masih mau balik ke hotel itu lagi, Pak? Pelayanannya apa? Kalau dikasih penilaian skalanya 5, mau ngasih penilaian berapa, Pak? Terhadap hotel tersebut? 1. Kalau ada 0, akan kasih 0. Iya kan, Pak? Coba itu terapkan pada diri antum, pada diri kita terhadap Allah SWT. Kalau Allah itu memberikan penilaian terhadap perilaku kita dengan skala 5 dan 1 atau bahkan 0, kita ini dapat nilai berapa? Sehingga ketika Allah sedikit memberikan, mengembalikan perilaku kita nih, rasa no, bahasa sederhananya. Bahasa sederhananya ini rasa no perbuatanmu sendiri, gen ngerasake katanya kan gitu. Ketika kita dikhianati, kemudian melihat teman
yang mengkhianati dikhianati juga rasakno kon. Kan gitu Pak, yang sering kita katakan, tuh sakit hatinya dikhianati ya kayak gitu itu. Kita masih merasa puas. Kita merasa puas Pak ketika yang mengkhianati kita dikhianati genti. Terbalaskan. Itu kan perilaku kita selama ini. Kita merasa hak kita terbalaskan ketika yang didolimi oleh orang yang lain. Tapi kita tidak merasa bahwa perbuatan yang menimpa kita itu adalah bentuk pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dengar baik-baik ini Pak. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan kita? Caranya sama Pak. Kita sering kali setelah teman kita dikhianati, kita masih datang, tuh Mas, rasanya dikhianati kayak gitu tuh. Ojo khianat lagi ya. Kan gitu Pak. Kalau berani kan sering kali kita rasakno, mulane ojo khianat. Rasanya dikhianati kayak gitu. Allah itu memperlakukan yang sama. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Sudah nampak berbagai kerusakan, kekacauan di mana? Fil barri wal bahr, di lautan dan di daratan. Apa penyebab kerusakan itu? Bima kasabat aydinas, itu adalah akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri. Kenapa terjadi kerusakan? Padahal Allah itu mampu menjadikan bumi ini tahan. Kalau kita beli peci songkok aja pengennya yang tahan anti air, kena air tidak rusak, maksudnya gitu Pak. Padahal kalau dicemplungin ya rusak kan. Kita mau beli barang tahan banting, dibanting tidak rusak. Kualitas produk seringkali diukur dengan ketahanannya tidak mudah rusak. Mobil kalau mau diproduksi, dites tabrak Pak, untuk menunjukkan kepada customer bahwa mobil ini memiliki kekuatan yang luar biasa, ditabrakkan. Kira-kira Allah mampu tidak menjadikan bumi ini anti rusak, sehingga di apa-apakan tidak bisa rusak? Allah mampu Pak. Allah mampu menjadikan bumi tidak bisa rusak, tidak bisa longsor, gunung tidak bisa meletus. Allah bisa melakukan itu. Karena Allah bisa menciptakan surga yang tidak ada kerusakan di surga. Tapi Allah jadikan ke dunia untuk liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar manusia, para pembuat kerusakan, membuat dosa ini sadar diri. Kenapa sadar? Karena mereka merasakan dampak dari ulah tangan mereka sendiri. Bahasa sederhananya rasakno. Rasakno. Ya kayak gitu itu rasane. Itulah yang ingin Allah katakan kepada kita. Agar apa? Kita sadar. La'allahum yarji'un, agar mereka itu mau kembali sadar. Jadi sebelum kita menyalahkan orang, sebelum kita mencari pembenaran terhadap sakit hati kita, mari kita jadikan semua kejadian buruk itu sebagai materi untuk introspeksi diri. Kenapa saya dikhianati? Kenapa saya didolimi? Kenapa saya dihinakan? Kenapa saya dipermalukan? Kenapa hak saya diambil? Kenapa hak saya tidak ditunaikan? Pasti karena dosa kita. Karena kalau tanpa dosa, Allah akan lindungi kita, Allah akan selamatkan kita. Sebagian salaf, suatu hari pilot Pak, beliau pedagang minyak zaitun. Ketika musim, beliau kulaan besar-besaran dengan pembayaran berjangka, dengan perhitungan besok dijual dapat duit bayar. Itu kan pedagang biasanya kayak gitu Pak. Saya beli dulu hari ini, saya bawa, besok saya store ke pabrik, saya jual ke pasar, pulang dari pasar saya
bayar. Ini perilaku pedagang dari zaman dulu gitu. Kalaupun yang daganglah ulama, ya kayak gitu Pak dagangnya. Pedagang yang bisa bayar semua itu makhluk langka. Nah beliau ini ya sudah ulama, soleh, ahli ibadah, ya beli dengan bayar tertunda, tidak ada yang curiga, tidak ada yang komplain, happy. Ulama tidak mungkin khianat persepsinya. Malam hari nunggu besok pagi untuk dijual minyaknya, Allah SWT kirim seekor tikus. Dulu menyimpan minyak itu Pak belum punya drum Pak, belum ada produsen drum. Penyimpanan minyak itu di kulit hewan, sehingga hewan itu dikuliti, kulitnya kemudian diikat kaki, lehernya digunakan untuk nyimpan minyak. Nah talinya digerigiti tikus semua, sehingga semua minyak sekian kantong tumpah semuanya. Terbayang selanjutnya apa yang terjadi? Tidak mampu bayar Pak, tidak mampu bayar karena uangnya sudah habis, minyaknya juga tumpah. Akhirnya suppliernya pada nuntut, duit bayar dong, tumpah rumahnya. Ya resiko kamu dagang, tapi hak saya tetap harus dibayar. Akhirnya dituntut ke pengadilan dan dipilotkan, bahasa sederhananya gitu, dipilotkan dan dipenjara. Dipenjara beliau, ulama. Ketika dipenjara beliau introspeksi, dia tidak mengatakan kok tega-teganya ya para supplier, para penjual itu memenjarakan saya. Sudah tahu saya kena musibah, tidak sengaja, bukan wan prestasi. Ini kan kalau dalam perjanjian akad jual beli namanya apa? Kondisi kahar kan Pak. Karena kebakaran, bencana alam, itu kan kondisi kahar, bukan kesengajaan. Seharusnya kan bisa ditoleransi, beri tangguh lah misalnya. Tidak diberi tangguh sama sekali. Dituntut, nggak mau bayar, penjara. Akhirnya beliau interpretasi, apa yang menjadikan saya di penjara dan pilot seperti ini? Beliau putar ulang memori hidup beliau. Tahun ini tidak ketemu dosa Pak. Tahun lalu tidak ketemu kesalahan. Tahun 2 tahun sebelumnya, 3 tahun, minus 4, minus 10 sampai minus 30 tahun. Baru terdapat satu catatan dosa yang menurut beliau, pengakuan beliau, interpretasi beliau, ya inilah biangnya hari ini saya pilot. 30 tahun silam beliau pernah melewati orang yang sedang murung karena pilot. Bukannya berempati, membantu, menyantuni, tapi dipanggil, ya muflis, hei orang pilot, apa kabarmu? Ada semacam kayak bahasa kita sekarang membuli gitu. Orang yang pilot itu seharusnya kan disantuni, minimal diberi kata-kata yang motivasi lah gitu Pak. Gak apa-apa, nanti insya Allah bangkit lagi, harusnya kan gitu. Ini malah dipanggil, hei Pak orang pilot. Kata dia, itulah dosaku yang menyebabkan aku hari ini mengalami kondisi yang sama. 30 tahun selanjutnya aku mengalami kondisi yang sama, yaitu pilot. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ketika menceritakan kisah ini, beliau memberikan satu komentar. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Hadza kana halus salaf. Ini dulu kondisi para ulama terdahulu, yang dalam hidup mereka bisa merekam, mereka bisa membaca ulang sejarah hidupnya, karena memang setiap langkah, setiap perbuatan itu direncanakan, didata, diingat, dievaluasi, sehingga mereka tidak menemukan dalam catatan hidup mereka 30 tahun itu tidak ketemu ada catatan dosa yang menurut beliau layak untuk kemudian mendapatkan musibah semacam ini.
30 tahun selanjutnya silam baru ketahuan, baru ketemu data bahwa dia pernah berbuat dosa yang menyebabkan hari ini dia ditimpa kepailitan. Adapun kita, kata Ibnu Adz-Dzahabi, kathrat dzunubuna, dosa kita sudah terlalu banyak. Fala nadri min aina nu'ta. Sehingga saking banyaknya kita tidak tahu dosa mana yang menyebabkan kita hari ini mendapatkan pengkhianatan, penipuan, perampokan, dihinakan oleh orang, disakiti, dirampas sebagai anak kita. Saking banyaknya dosa sampai kita tidak tahu dosa yang mana. Maka jangan pernah lagi berkata, kurang apa saya, salahnya apa saya, sakit saya, sudah berbuat baik. Terlalu banyak dosa kita yang menjadikan kita dikhianati oleh orang terdekat dari kita. Terlalu banyak dosa kita sehingga kita disakiti oleh orang yang selama ini kita santuni. Terlalu banyak dosa kita yang menjadikan kita itu ditipu oleh orang, hak kita dirampas oleh orang lain. Sehingga orang-orang egoislah yang masih mengatakan sakit hati saya. Orang-orang yang beriman akan fokus untuk mengucapkan astagfirullah. Allah tegur saya. Astagfirullah. Allah balas saya. Astagfirullah. Allah segerakan hukuman dosa saya di dunia. Itu introspeksi. Karena Allah tidak mungkin, ini sudah menjadi kaidah dan janji Allah SWT. Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Wa mallahu bidzalamin lil abid. Allah tidak mungkin. Dan Allah juga telah berjanji bahwa orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik Allah akan lindungi, Allah akan bela. Allah yatawalla shalihin. Allah itu akan mengurusi, mencukupi urusannya orang-orang yang saleh. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi urusannya. Sehingga tidaklah ada orang yang bisa menjamah kita, mengambil hak kita, kecuali karena sebabnya satu, Allah biarkan kita. Andai Allah membela kita, tidak akan ada yang bisa menyentuh kita, menjamah kita, mengambil hak kita. Sehingga semua kejadian itu gara-gara Allah biarkan. Allah ceritakan ini dalam surat Saf. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari Allah, Allah pun palingkan mereka. Ya, Allah palingkan mereka. Ketika kita berpaling dari Allah, melupakan, tidak lagi bersandar kepada Allah, apalagi justru malah mengkhianati Allah dengan dosa-dosa kita, maka Allah akan biarkan kita bersama diri kita sendiri. Allah tidak akan beri perlindungan, Allah tidak beri pertolongan, karena Allah hanya menolong hamba-hambanya yang sudi menolong agama Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau Allah menolong kalian, Allah akan tolong. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Kalau kita selalu merasa bersama Allah, Allah akan selalu bersamai kita. Kayak itu pesan Nabi SAW kepada saudara sepupu beliau Abdullah bin Abbas. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, niscaya engkau akan senantiasa mendapatkan Allah ada di hadapan, selalu mendahulimu, menolongmu, menyelesaikan urusan. Sehingga mari kita introspeksi diri, Pak. Dikhianati, ditipu, dihinakan itu bukan karena salah mereka, tapi salah kita. Salah kita. Kita berbuat dosa akhirnya mendapatkan hal yang sama. Maka jangan fokus, ya memang kita sakit, tapi segera kendalikan, segera manage perasaan tersebut, agar kondisi negatif itu menjadi energi positif. Kalau kita disakiti orang kita, kemudian itu menjadikan kita berintrospeksi, maka kondisi negatif ini akan mendatangkan kondisi yang positif, dan itu akan membawa banyak manfaat bagi kita. Sehingga mari kita manage diri kita, kita
selalu berusaha memetik yang positif dari setiap kondisi kita agar kita tidak melipat gandakan dosa. Sudah berbuat dosa, melimpahkan dosa, tuduhan kepada orang lain, kambing hitamnya si fulan. Padahal biang kerok pertamanya siapa? Kita sendiri. Kita merasa berdosa, malah merasa dirinya suci. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa diri kalian itu orang-orang yang suci dengan mengatakan, apa dosa saya? Apa salah saya? Salahnya terlalu banyak, dosamu terlalu banyak. Sehingga jangan merasa diri kita itu suci. Setiap kali ada tindak kezaliman, ingatlah itu adalah dosa kita. Semoga pesan ini bisa menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih bisa mawas diri, menjadikan kita lebih bisa memahami kenapa orang lain berbuat zalim kepada diri kita. Ya, wallahu taala alam. Alhamdulillah, saya sampaikan ilmu Ustaz sudah dapat mengambil ibrah yang disampaikan dari beliau. Untuk berikutnya membuka sesi tanya jawab. Silakan dari Ikhwan, barangkali yang ditanyakan bisa langsung. Sini, saya baca ini. Saya baca itu. Dari Ikhwan, teman-teman. Ada pertanyaan, apabila sudah berusaha memaafkan orang yang memfitnah kita, tapi kita memilih untuk menjaga jarak dan tidak mau mengenal lebih dekat, apakah hal itu masih dikategorikan dendam? Karena yang saya mencoba memaafkan tapi tidak bisa melupakan kondisinya, ini masih saudara sepupu saya. Ya. Antisipasi itu beda dengan memaafkan. Kita mengenali orang beda dengan tidak memaafkan. Oh ya, kapasitas dia demikian, dia punya perilaku demikian. Ya, bukan berarti kita perlakukan dia seperti orang soleh. Ya, kita akui dia berkhianat, ya jangan dipercayai lagi. Tapi bukan berarti kita terus dendam, marah pada dia. Kita hapus catatan itu dari memori kita, seakan-akan tidak. Tapi bukan berarti hilang memori itu. Kita dijadikan data bahwa sudah, berarti besok saya tidak akan memberikan kepercayaan kepada dia, kan dia sudah terbukti tidak bisa dipercaya. Sampai terbukti secara meyakinkan bahwa dia sudah bertaubat, sehingga dia sudah akhirnya berubah perilaku. Ya, kita juga harus berubah. Kalau orang sudah berubah perilakunya, menyesali dan sudah terbukti dengan tanda-tanda, dibuktikan sekian lama betul-betul akhirnya layak dipercaya, ya seperti hanya kita ketika bertobat kepada Allah SWT, ya kembali seperti sedia karena tidak ada orang yang tidak punya dosa, Pak. Maka jangan ada dendam. Selama saudara kita siapapun dia sudah berubah perilakunya, sudah baik, ya kita harus segera kembali seperti seakan-akan tidak pernah kejadian. Ya, tapi caranya apa? Kapan? Ketika dia betul-betul sudah bertobat, maka seakan-akan tidak pernah ada pengkhianatan. Tapi ketika belum bertobat, ya sudah cukup, saya maafkan. Tapi jangan lagi diberi kepercayaan. Karena dendam itu, Pak, itu merusak semua hubungan, kekeluargaan, rumah tangga, bahkan anak dengan orang tua. Ketika ada dendam, tidak mau melupakan, maka semua hubungan itu rusak. Suami yang hobinya menginventaris kesalahan istri, istri yang hobinya menginventaris dosanya suami, mereka tidak akan bisa harmonis. Tidak akan bisa harmonis, tidak akan bisa, karena memorinya dipenuhi dengan dosa dan kesalahan, kekurangan. Makanya Allah tegaskan fa'fu wasfahu, maafkan. Kalau dalam bahasa Indonesia sama, maafkan dan maafkan. Padahal al-afu itu lebih identik pada makna melupakan.
seakan-akan tidak ada, seakan-akan tidak pernah terjadi. Ya, as-saf itu sama dalam terjemahannya memaafkan juga, Pak. Tetapi lebih pada recovery, lebih pada upaya memperbaiki. Karena interaksi manusia itu tidak sepihak. Interaksi itu dari dua belah pihak. Kita dikhianati, memaafkan, selesai. Tapi agar khianat itu tidak terulang, jangan hanya dibebankan kepada orang tersebut, ya, tapi juga ada treatment dari kita, dinasihati, dilatih, dibimbing, diawasi, diberi keteladanan, sehingga dua arah. Jangan mengharap ya dia harus berbenah diri. Kita tidak ada usaha. Sebagaimana kalau kita punya karyawan berbuat salah, ya dia harus belajar dong. Itu bukan majikan yang bijak. Majikan yang bijak, karyawan salah dibina. Jangan hanya menyiapkan pembinaan saja, SK disiapin, SK di pemecatan. Itu bukan pimpinan yang bijak, Pak. Kalau ada bawahan yang berbuat salah, hanya ditugasi, kau belajar deh, itu berarti perusahaannya, pimpinannya tidak ada minat untuk mengembangkan SDM. Kesalahan itu banyak faktor, maka bisa jadi belum pernah diajari. Maka harus dua arah, ya, harus dua arah pesannya. Apakah kalau kita hijrah beribadah dan ikut kajian sunnah terus disingkiri dan dijauh oleh tetangga, bahkan satu RT pada menjauhi kita harus dendam dan sakit hati? Ya, ini bodoh. Materi tadi apa yang disampaikan? Bukan menjauhi, kita justru berbuat baik. Karena menjauh itu akan jadi jauh kalau kita berhenti di tempat. Tapi ketika kita mengikuti, maka jarak itu akan tetap sama. Dan kalau kita lebih cepat, dia menjauh selangkah, kita mendekat 2 langkah, maka kita berada di depannya. Karena hubungan manusia, sekali lagi interaksi manusia sosial itu 2 arah. Jarak itu akan tercipta kalau satu menjauh, satu abstain di tempat. Tapi kalau satu menjauh, yang satu mendekat, apakah menjadi jauh? Tidak. Itu yang saya ceritakan tadi. Mistah menjauh dengan cara apa? Menuduh, membalas air susu dengan air tuba. Sederhananya kan gitu, Pak. Tapi Abu Bakar apa yang dilakukan? Allah tegur. Walau dia menjauh, tapi kamu tetap mendekat dengan terus memberi santunan. Apakah jadi jarak di antara mereka? Tidak. Jadi jangan pernah bebankan dosa itu kepada orang lain. Apalagi itu dosa yang kaitannya dengan hubungan sosial. Kita punya porsi, persentase dari terjadinya gap, terjadinya permusuhan, terjadinya putus silaturahmi. Seringkali masyarakat, anak ketemu dia tidak punya lami, ya melengos dia kan. Anak juga melengos, anak tidak putus sama dia, ya selesai, Pak. Melengos ketemu melengos, ya seterusnya tidak pernah ketemu. Tapi melengos ketemu orang yang dablek, melengos pura-pura tidak ngerti, Pak. Apa kabar Mas? Baik. Melengos. Ada orang lewat, Pak. Kita berusaha mendekat, kita terus berusaha menyantuni, maka tidak tercipta gap itu. Makanya Nabi memberikan rumus dalam silaturahmi. Laisal wasilu bil mukafi. Yang namanya silaturahmi itu bukan orang yang berbalas. Dia berkunjung, saya berkunjung. Dia berkirim hadiah, saya berkirim hadiah. Ini cuma balas-balasan saja. Ini dagang. Dia menjual, saya beli. Silaturahmi itu yang benar, yang betul-betul, itulah totalitas dalam silaturahmi adalah walakinal wasil man yasilu rahimahu idza kuti. Yang namanya silaturahmi yang betul-betul totalitas adalah orang yang terus berusaha menyambung hubungan silaturahminya, kekerabatannya, walaupun dari pihak lain memutusnya. Itulah rumus dalam interaksi sosial. Karena
Api itu hanya bisa dipadamkan dengan apa, Pak? Air. Jadi kalau yang satu bawa api, antum bawa air. Jangan bawa api lagi walaupun sebesar korek. Apinya bertambah besar. Yang satu melengos, antum senyum. Besok dia capek melengosnya. Karena secara medis untuk cemberut, Pak, untuk cemberut itu butuh 50 sekian saraf yang harus bekerja. Otot-otot di muka ini semuanya ikut kerja untuk bisa cemberut. Tapi senyum cukup otot yang ada di sekitar bibir, Pak. Cemberut itu dari dahi, dari mata, dari bibir, dari pipi ikut mengkerut. 50 sekian otot dan saraf agar kita bisa cemberut. Tapi untuk tersenyum cukup menggerakkan bibir ke kanan dan kiri. Mata tidak usah ikut bergerak. Tidak usah ikut melotot, gitu kan, Pak. Senyum, mata, melotot itu tidak ketemu, Pak. Coba deh kalau tidak percaya. Senyum sambil melotot. Bisa, Pak? Nah, kan bisa, Pak. Coba pelototin matanya, senyum. Saya jamin tidak bisa. Itu sunatullah. Nah, ini semua itu akan selesai dengan aman kalau kita membalas yang buruk dengan yang baik. Itu pesan Allah SWT, idfa billati hiya ahsan. Balaslah, responlah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang bukan sekedar baik, Pak. Ahsan, dengan perbuatan yang terbaik. Hasilnya apa? Endingnya fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim. Yang semula ada permusuhan, maka dalam waktu singkat, di ayat ini Allah menggunakan faida. Kalau yang belajar bahasa Arab ada yang namanya idza fujaiyah, yang memberikan pesan spontanitas. Artinya dalam waktu singkat, yang semula membenci, semula memusuh itu akan menjadi waliyun hamim, orang yang sangat loyal kepada kita. Itu resepnya. Ya jangan pakai resepnya dagang. Anda jual, saya beli. Bertanya bagaimana menghadapi orang yang dendam terhadap orang yang dekat dengan kita, sudah minta maaf dan berbuat baik tapi masih diingat terus. Ya terus berbuat baik terus, karena kita berbuat baik bukan untuk mencari imbalan. Kita berbuat baik untuk apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan pernah mengaitkan perbuatan baik itu gara-gara imbalan, gara-gara dia membalas, merespon. Rasulullah SAW memberikan contoh lain. La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Fayaltaqiyan, sehingga akhirnya mereka bertemu, fayuridu an hadza yuridu an hadza, akhirnya saling sama-sama melengos, ini melengos itu melengos. Apa kata Nabi? Yang terbaik dari mereka wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Orang yang terbaik dari keduanya adalah orang yang pertama mengucapkan salam. Salami terus, Pak. Kalau melengos salami, melengos salami, melengos salami, sampai kapan? Sampai mati. Selama belum mati salami, selama dia muslim salami, Pak. Ya, tidak ada alasan kita untuk memboikot, kecuali kalau ada alasan lain yang menjadikan kita harus menjauhi dia. Punya penyakit menular, dia punya pikiran-pikiran yang bisa jadi menjadikan kita terpapar dengan pikiran sesat dia, ya kita hindari. Tapi bukan karena dia tidak mau balas salam saya, salami, Pak. Insya Allah dalam waktu singkat dia akan melengosnya itu berkurang, Pak. Melengosnya dikit, besok tidak melengos. Itu rumus dalam Al-Quran seperti itu, Pak. Idfa billati hiya ahsan. Tidak usah cari resep lagi. Kalau antum masih menggunakan tapi Ustaz, selesai. Jawabannya memang Anda tidak mau. Karena jelas ini ayat Al-Quran, Pak. Balas dengan yang terbaik. Kalau masih Anda beri koma tapi Ustaz, berarti memang Anda tidak mau. Ada yang mengatakan tapi berat, Ustaz, Anda tidak mau, titik. Tapi angel, Ustaz, berarti Anda tidak mau.
Jawabannya sederhana, Pak. Kalau mau berarti mudah. Apa susahnya? Tidak ada yang susah, Pak. Memaafkan itu tidak perlu biaya, tidak perlu strategi. Kalau sulit itu kan suatu pekerjaan yang butuh cara. Saya belum ngerti caranya, Ustaz. Mobil saya mogok, tolong dibenerin. Nah, ini namanya sulit kalau orang tidak tahu ilmunya. Lalu memaafkan itu apa? Memaafkan itu bersikap abstain, tidak usah berbuat apa-apa. Kembali kepada kondisi awal, defaultnya dia saudara, dia teman, dia tetangga. Mudah seharusnya, Pak. Yang menjadi sulit itu gara-gara apa? Hawa nafsu. Maka jawaban saya cuma satu ketika Anda mendatangkan koma, tapi obati nafsu. Berarti Anda masih terbelenggu dengan hawa nafsu. Tidak ada alasan lain. Tapi itu karena keterbatasan waktu. Waktunya sudah habis, Pak. Saya mohon izin karena setelah ini ada acara lain. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan menjadikan kita orang yang perkumpulan kita tajamu'an marhuman wa tafarraqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Hadza sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.